Tani Vlog Channel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana bahwa Allah itu begitu berkenan kepada Maria. Saya selalu berpikir, saya selalu merenung, bukan Maria yang ingin jadi ibunya Yesus. Bukan. Maria bukan tipe wanita yang sombong. Maria bukan tipe wanita yang ingin, ingin dihormati. Enggak. Maria bukan tipe wanita yang dikatakan, wah Edan kamu ya hebat banget, kamu deket banget dengan Tuhan. Enggak mau. Maria itu wanita sederhana. Kalau Anda mengerti, Maria adalah kaum Anawim, orang miskin. Jadi mereka adalah kaum Anawim, orang miskin yang merindukan Allah. Jadi kalau begitu, siapa yang mau Maria menjadi ibunya Yesus? Allah, Tuhan. Bahkan malaikat pun waktu menyapa Bunda Maria, dia tidak mengatakan, salam Maria. Tidak. Dikatakan di sana, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Lihat, malaikat aja sudah memberi titel. Jadi, titel Bunda Maria adalah apa? Engkau yang diurapi. Engkau yang diurapi. Lihat, padahal dalam sejarah, pengurapan itu hanya terjadi dengan apa? Penumpangan tangan. Baca dalam kitab suci. Seluruh para nabi diurapi dengan cara apa? Penumpangan tangan. Maria bukan oleh tangan manusia, Maria oleh tangan Allah. Maka malaikat yang ngomong itu kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini urapan. Jadi Allah yang menghendaki engkau. Maka lihat, Rosario dimulai dengan peristiwa apa? Gembira. Diawali dengan peristiwa siapa? Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Lalu Rosario ditutup dengan peristiwa apa? Jadi Maria dimahkotai. Lihat, orang sederhana di dalam perjalanan Rosario, dia dipakai Allah sehingga akhirnya apa? Dimuliakan oleh Tuhan. Maka sebelum Maria dimahkotai, Ratu Maria diangkat ke surga. Jadi Anda mungkin bertanya, Pastor kan itu tidak ada di dalam kitab suci. Nggak ada tulisan Maria diangkat ke surga. Apalagi Maria dimahkotai. Nggak ada. Betul. Tidak tertulis. Tetapi Gereja Katolik tidak hanya berpegang pada kitab suci, tetapi juga pada tradisi suci. Kalau Anda baca Paulus pernah mengatakan, jangan hanya kau pegang apa yang tertulis, tetapi juga apa yang menjadi tradisi, apa yang diucapkan. Jadi tradisi lisan adalah tradisi yang diucapkan, dipelihara dari zaman gereja para rasul sampai saat ini. Jadi sejak zaman dahulu tradisi ini memang tidak tertuliskan dalam kitab suci, tapi dipelihara dalam iman Katolik kita. Maka kalau Bapak Ibu tanya, Romo, siapa yang Kristianitas mana yang menghormati Bunda Maria? Saya memakai kata menghormati, bukan menyembah. Saya selalu mengingatkan Maria tidak boleh disembah. Kita menyembah Allah. Kita menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik Ortodok banyak sekali menghormati Bunda Maria. Kalau Anda masuk ke gereja-gereja mereka, banyak sekali ikon-ikon, gambar-gambar Bunda Maria. Mereka memperlihatkan bahwa Bunda Maria memang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan iman umat anaknya. Nah sekarang, Bapak Paulus ke-6 dalam anjuran apostoliknya yang berjudul Marialis Cultus, devosi kepada Santa Perawan Maria, mengatakan bahwa Rosario adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Gereja Katolik. Bahkan doa Rosario adalah doa kedua setelah liturgi. Jadi doa liturgi itu ya doa perayaan Ekaristi, doa ibadat-ibadat itu doa liturgis.
Bahkan setelah doa liturgis itu apa yang paling unggul? Rosario, rosario. Bukan doa spontan Anda, bukan. Maaf ya. Bukan doa spontan Anda. Doa spontan Anda mah kadang-kadang tidak dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh roh keinginan. Jadi doa yang dianjurkan sungguh oleh Gereja Katolik adalah apa? Doa rosario. Sejak Bapak Paulus ke-6. Jadi ini tahun 1900 sekian, 70 sekian. Anjuran apostolik ini muncul. Mengapa Bapak Paus sampai menganjurkan? Pertama, rosario merupakan cara cepat memasuki alam Yesus untuk merenungkan Injil. Jadi jangan pernah lupa, doa ini bukan doa untuk Maria, bukan. Doa ini, doa rosario adalah doa memasuki misteri Yesus. Lihat saja peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Kabar gembira tentang siapa? Yesus! 2. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Ngapain Maria mengunjungi Elisabet saudaranya? Elisabet langsung berteriak, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lihat. Peristiwa ketiga. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus, bicara lagi tentang Yesus. Peristiwa keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rosario ini untuk Bunda Maria. Tidak. Kita melihat di sini ada Injil. Dalam perjalanan kitab suci. Apalagi setelah Yohanes Paulus menambahkan peristiwa. Peristiwa terang itu adalah peristiwa dari Yohanes Paulus kedua. Peristiwa terang itu adalah berkenaan dengan apa? Hidup Yesus. Karena memang seperti ada loncatan. Peristiwa gembira, ya, sampai terakhir adalah Yesus ditemukan dalam bait Allah. Lalu langsung ke peristiwa sedih. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi seolah-olah hidup ini tidak ada. Maka Bapak Paus Yohanes Paulus bukan atas inspirasi sendiri, saya yakin atas dorongan Roh Kudus menghadirkan peristiwa apa? Peristiwa terang. Dimulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai akhirnya di peristiwa kelima kita merenungkan bagaimana Yesus menetapkan Ekaristi. Lihat di sini. Jadi akhirnya kalau kita berdoa rosario merenungkan 4 peristiwa ini, gembira, terang, sedih, mulia, kita sudah membaca Injil. Kita sudah merenungkan hidup Yesus secara penuh. Maka itu, rosario merupakan cara cepat untuk masuk dan merenungkan Injil. Yang kedua, rosario berpusat. Sekali lagi, rosario itu berpusat pada misteri-misteri teragung dalam kitab suci. Jadi ada titik-titik dalam perjalanan kitab suci tentang siapa? Tentang Yesus. Lalu Anda bertanya, kenapa hanya Yesus, Romo? Kan kita juga hidup dari perjanjian lama, Romo. Jangan pernah lupa para ibu, bahwa Yesus adalah apa? Adalah wujud Allah yang nampak dalam kemanusiaan. Jadi kalau Anda mau melihat Allah seperti apa, ya itu yang diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana Yesus mengampuni. Bagaimana Yesus memberikan hukum kasih. Dia memperlihatkan itu Allah. Maka gambaran Allah yang nyata ada dalam diri Yesus. Tuntas dalam diri Yesus. Akhir dalam diri Yesus. Lalu kalau Anda tanya, bagaimana supaya kita tahu mengikuti Allah dengan baik? Lihat juga dalam diri Yesus. Jadi dalam rosario ada peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus yang direnungkan sebagai titik-titik di mana ini adalah apa? Misteri yang agung dalam hidup Yesus. Maka Paulus berkata, rosario itu adalah ringkasan seluruh Injil. Nah, sekarang apa kekasan rosario? Silahkan lihat apa kekasan rosario.
Bapak Ibu, manusia itu adalah orang yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Apa itu jiwa? Jiwa itu punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Jadi kalau orang sudah tidak punya keinginan lagi, sebentar lagi mati. Saya selalu mendengar, Romo, ibu ini udah tua banget, sebentar lagi mati. Tapi pada saat, Oma, mau apa? Aduh, Romo, tolong beliin lotek, Romo. Aduh, masih jauh dari kematian, gitu ya, kata saya. Jadi kalau orang masih punya keinginan, pasti masih jauh dari kematian. Jadi, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi manusia punya pikiran, manusia makanya kalau pikirannya nggak beres itu disebut misalkan dengan sakit jiwa gitu ya, bukan dengan sakit badan. Kalau sakit badan itu berdarah gitu. Nah, Rosario mencerminkan kesatuan doa yang melibatkan tubuh dan roh serta jiwa. Jadi lihat tubuh ngapain? Tangan memegang Rosario, jalan biji-biji ini. Mulut komat kamit, bukan kayak dukun ya, komat kamit. Jadi ini lihat, ini gerakan raga. Saya memegang ini, mulut komat kamit, lalu roh mengenangkan, roh jiwanya mengenangkan misteri Yesus. Sedangkan roh kita bersatu dengan misteri Kristus itu. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat kita berdoa, kita memikirkan peristiwa Yesus. Peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus. Nanti saya perlihatkan apa yang harus kita lakukan di dalam Rosario. Tapi ini yang kekasan dari Rosario. Jadi Rosario itu bukan hanya duduk diam. Enggak. Memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Jadi kalau ada yang tanya, Romo, baiknya bagaimana doa Rosario itu dalam hati atau diucapkan? Diucapkan. Supaya nggak melantur kemana-mana. Kan kalau diam, udah sampai mana tadi ya? Bingung sendiri gitu ya. Lalu pegang Rosario-nya. Jangan pakai tangan. Saya sering juga kalau nggak bawa Rosario, Salam Maria, Salam Maria. Ini udah 5 atau udah 10 ya? Gue lupa. Lalu, ulangi lagi. Jadi aja. Bukan 10, jadi 15 saja karena salah gitu ya. Jadi, lihat, pakai Rosario. Kita dituntun. Supaya tubuh kita sungguh benar-benar ikut dengan jiwa kita, dengan roh kita, kepada misteri yang kita renungkan. Maka ada seseorang yang mengatakan biji-biji Rosario ini disediakan untuk apa? Untuk mengakompani itu apa ya? Mengakompani itu bahasa Indonesianya mengiringi ya. Jadi biji-biji ini dipegang untuk mengiringi lantunan doa mulut saya. Dan doa-doa saya diucapkan demi apa? Supaya misteri yang saya renungkan sungguh-sungguh saya sadari. Maka Paus Paulus ke-6 dalam Amanat Angelus tahun 1978, Anda tahu kalau Bapak Paus itu kan jam 12 kalau sedang ada di rumah, sedang Angelus, lalu memberi amanat. Dikatakan, pada saat yang sama, hati kita merajut dalam dasa, dalam 10 Salam Maria, semua peristiwa yang mewarnai kehidupan perorangan, keluarga, bangsa, gereja, juga masalah pribadi dan sesama. Jadi Bapak Paus memperlihatkan bahwa kita harus dalam berdoa Rosario mengenang peristiwa-peristiwa Yesus, tetapi juga mengangkat peristiwa-peristiwa hidup kita. Maka sekarang kalau ada yang berkata, Rosario itu membosankan ya. Kenapa? Karena doa itu mengulang-ulang aja. Bukankah Yesus berkata, kalau kau berdoa jangan bertele-tele, gitu ya. Jangan bertele-tele, gitu ya. Jadi apa yang bedanya antara doa bertele-tele dengan doa Rosario? Doa bertele-tele adalah doa yang mengulang dengan kehampaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, gitu ya. Seringkali saya suka sedih kalau udah doa spontan gitu ya. Kadang-kadang ada para pastor kalau udah mau makan, ulang tahun, kan kita kumpul bareng-bareng. Ada seorang pastor itu kalau doa, ya Tuhanku Yesus, lebih baik Rosario daripada dia doa pembukaan makan, kata saya.
Rosario itu jelas berhentinya kapan. Dia itu nggak jelas berhentinya kapan. Kita sudah mau amin, dalam itu Tuhanku Yesus, ya ampun gitu ya. Jadi ini bertele-tele. Doa yang diulang-ulang dan hampa. Hampa itu apa? Tidak ada iman, tidak ada bobot, tidak ada misteri yang direnungkan. Maka Rosario beda. Rosario adalah pengulangan yang penuh dengan makna. Karena apa yang kita ucapkan, itu perjalanan permenungannya berbeda. Jadi memang kelihatannya dangkal, tapi dalam. Dangkalnya apa? Cuma Salam Maria penuh rahmat. Salam Maria, saya ingat waktu kecil kalau udah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kalau ikut Legio Maria juga kan kayak gitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara. Lalu jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sepertinya dangkal gitu ya. Cuma ngulang hal yang sama. Tetapi pada saat masuk misterinya, di situ ada kedalaman, ada makna. Maka orang itu menjadi bosan, salah. Kenapa? Karena terpaut pada pengulangan saja. Jadi orang itu bosan karena dia tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam doa Rosario. Dia hanya mengulang dan menghitung. Duh, kok nggak selesai 10 lama banget. Jangan-jangan gue nggak jalan-jalan, salah nih gue berhenti di nomor 3 gitu ya. Ini. Jadi jangan-jangan orang itu bosan karena apa? Mikirin nggak selesai-selesai, banyak banget sih gitu ya. Saya teringat sekali di rumah retret. Kan kalau retret itu ada acara pengakuan dosa. Kalau udah pengakuan dosa, semua pastor jadi ikutan melayani. Jadi kalau udah anak SD, itu masuk ke salah satu pastor, pastornya memang galak banget gitu ya. Saya galak, tetapi dia lebih galak lagi gitu. Jadi kalau ada yang masuk gitu ya, lalu dia lihat dosanya, lalu dia mengatakan, kamu denda dosanya Rosario. Nah itu anaknya langsung keluar. Aduh, gua disuruh Rosario gitu. Lalu teman-temannya, apaan? Rosario. Langsung itu pindah semuanya dari tempat dia ke pastor-pastor yang lain. Jadi mereka tahu kalau sudah denda Rosario panjang banget, minimal setengah jam. Anda tahu panjang gitu ya. Jadi mengapa Rosario membosankan? Karena mungkin kita berpikir kok nggak selesai-selesai. Kita hanya terpusat pada apa? Pengulangannya. Padahal Bapak Ibu jangan pernah lupa, pengulangan itu tidak pernah salah. Hidup kita pun terlalu terulang. Bangun tidur, gosok gigi, makan pagi, minum kopi, ketemu suami kita. Alah, mau tidur, ketemu lagi. Bangun, tidur. Begitu pengulangan. Bahkan alam semesta pun menjadi sebuah pengulangan. Pagi, matahari selalu terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Itu selalu terulang. Liturgi pun mengulang. Kalau Anda 3 tahun perayaan Ekaristi, bacaan yang Anda dengar akan kembali Anda dengar. Terulang. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi doa gereja Katolik adalah tradisi doa yang kering, hampa. Hampa itu kalau Anda salah. Kalau Anda salah melakukannya. Hampa itu akan terasa kalau Anda hanya melihat ini sebagai sebuah formalitas, beban, kewajiban untuk menghabiskan begitu banyaknya rangkaian Salam Maria. Pasti hampa, pasti berat. Jadi Rosario bukanlah suatu jalan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah, bukan. Rosario adalah tempat untuk memasukkan diri kita bersama Maria dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Rosario itu bukan jalan menuju Allah, bukan. Rosario itu adalah tempat bagi kita untuk bersama Maria taat, mendengarkan, melakukan, dan menyimak firman Allah. Disitulah kenapa Rosario bisa Anda lakukan dimanapun. Kalau Anda di rumah sakit, sedang menunggu resep, Rosario. Kalau Anda sedang menunggu suami yang tidak pulang-pulang, entah kemana dia, entah diambil sama maling atau apa, berdoa Rosario. Jadi Anda akhirnya apa? Di dalam doa Rosario, Anda menemukan tempat ketenangan yang kudus. Di dalam doa Rosario, Anda bisa melepaskan segala tetek bengek dalam hidup Anda. Antoni Vlog Channel.